Jam berapa sih sekarang? Oke. Langsung aja gue mulai membuka dulu deh. Halo kawan-kawan. Selamat bertemu kembali dengan saya Yuki Aditya, Direktur Archipel dalam program Amarcord. Kita tunggu Hari ini Amarcord adalah edisi ke-10, hari ke-10 bulan puasa tahun 2020. Sebentar. Memang acara ini mungkin nanti gue ulang lagi ya pas Edwin ada. COC apa sih? Wah, junior Edwin pada masuk nih. Ya, hari ini Amarcord edisi ke-10 seperti hari-hari sebelumnya, 9 hari sebelumnya biasanya kita saya selalu mengundang kawan bicara saya dari teman-teman. Bunyi COC. Bukan, itu bunyi ini. Itu bunyi apa? Itu apa sih? Sahur, orang bangunin sahur. Edwin Water. The Great Train Robbery. Ya, film fiksi pertama. Hari ini edisi ke-10 kita akan mengundang kawan bicara saya Edwin, atau dikenal juga sebagai nama panjangnya nggak ada, cuma Edwin doang. Dikenal sebagai Babi Buta Film. Beliau ada sutradara dan juga aktif dalam berkomunitas di Lab Laba-Laba. Hari ini kita akan coba mengulik-ngulik pengalaman dia bersentuhan sama medium sinema mulai dari dulu, karena unik juga sih. Dia bilang dia mau join 2 menit lagi katanya, bentar ya, dia bilang gitu. Karena pertemuan gue, nah itu dia. Halo Win. Halo, langsung aja. Gue coba. Halo Win. Bentar, sini. Oke. Ya, selamat datang kawan-kawan di Amarcord edisi ke-10, hari ke-10 bersama Edwin. Jadi program ini memang akan berjalan selama bulan Ramadan ini, selama bulan puasa. Intinya tentang ini sih, yang diinspirasi dari filmnya Fellini, judulnya Amarcord juga, artinya I remember, saya ingat gitu. Gue ngundang kawan-kawan bicara gue dari hari pertama sampai sekarang tentang untuk ini, nanya-nanya pengalaman mereka bersentuhan sama medium sinema gimana sih sampai posisi lo di hari ini gitu. Udah ada Edwin di sini, sutradara dan juga aktif berkomunitas dengan Lab Laba-Laba. Kita tanya-tanya dulu, nanti kita tanya-tanya tentang beliau dan persentuhannya dengan medium sinema. Karena gue juga inget ya Win, dulu kita pertama ketemu lewat Kaskus. Iya. Gue inget banget dulu, seperti yang gue ceritain pas sebentar, ada orang bangun sahur. Jadi pertemuan pertama kita waktu itu memang karena waktu gue ceritain dulu pas lagi tahun 2009, 2010 gitu, di saat-saat lagi nyari-nyari siapa sih orang-orang yang demen-demen film yang beginian nih, film yang udah nggak diputer atau nggak diputer di bioskop gitu. Jadi gue aktif banget tuh chatting atau isi-isi posting di Kaskus, dan bahkan sampai jualan gitu. Karena niatnya adalah kalau gue ketemu ada yang beli satu gitu, jadi gue jadi teman. Terus berikutnya udah jadi teman nongkrong gitu, kayak Rian, kayak Edwin gitu. Nah, waktu itu di Kaskus yang pertama gue inget sih Edwin itu kayak membeli film dari gue. Bener ya? Iya. Dan gue ada beberapa film, tapi 2 yang masih gue inget banget sih, Satan Tango sama The World-nya Jia Zhangke gitu. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang itu lagi lebih lanjut. Nah, kalau yang pertama-tama sih pertanyaan gue, lu demen film gimana sih Win ceritanya? Apa dari kecil apa gimana? Ceritain dulu.
persentuhan sama sinema. Film ya kayaknya kan nggak terlalu banyak juga ya hiburan ya. Saya kan dulu di Surabaya. Saya sih sentuhan pertama kali dengan pengalaman menonton secara random sendiri ya, bukan yang sama keluarga atau diajakin orang tua. Itu sih di persewaan video rental. Jadi di dekat tempat bapak saya kerja dulu, kalau saya lagi dititipin gitu, disuruh nunggu gitu di tempat prakteknya dia dokter. Jadi di situ tuh ada dekat situ ada kayak tempat persewaan video, Betamax. Oke. Jadi biasanya tuh nongkrong di situ dari sekitar jam 6 sore gitu sampai jam 9 lah gitu. Jadi ya lumayan lama tuh, 3 jam gitu. Cuman duduk di situ aja sambil ngeliatin orang-orang minjem. Karena kalau tiap minjem itu mereka selalu nyoba juga gitu kan, nyoba gambarnya masih bagus apa enggak gitu-gitulah. Jadi nontonnya dari situ tuh kebanyakan. Lama-lama kalau pas lagi sepi boleh pasang yang mana aja yang mau ditonton gitu, asal nggak yang dewasa lah gitu. Kan dulu dibedain tuh ada kaset yang warna merah, nah itu buat orang. Oke. Yang hitam kalau gue nggak salah. Yang ya pokoknya yang buat anak-anak hijau gitu kan, hijau atau biru, warnanya lucu gitu. Tapi yang dewasa ya hitam kali ya, lupa gitu. Itu dari itu, dari nonton video itu. Tapi kebanyakan sih film-film Hollywood lah ya, biasa. B-movie tapi emang kebanyakan ya, film-film apa ya action gitu. Nggak tahu judulnya apa aja ya. Horor gitu juga banyak ya. Horor, silat, film silat. Oh iya. Seri dulu seri ya. Seri. Iya. Nah, apa? Kacau hati. Terus waktu ya terus itu pas nonton itu lanjut sampai kuliah, maksudnya kan lu juga kuliah di IKJ akhirnya ya. Apa gue pernah ingat kalau nggak salah lu dulu sempat kuliah apa dulu gitu, baru kuliah film di IKJ. Itu gimana ceritanya tuh? Sampai pindah kuliah? Nggak terlalu kepikiran mau sekolah di IKJ sebenarnya awalnya gitu. Tadinya kan di Surabaya saya kuliah desain grafis gitu, D3 desain grafis. Kuliah malam itu kuliahnya, yang kuliah biasanya orang-orang udah pada kerja gitu, jadi tua-tua gitu teman saya. Nah terus satu hari saya nonton di bioskop tuh lagi ada Daun di Atas Bantal. Oke. Ya, Daun di Atas Bantal. Terus ya seneng lah gitu liatnya ya. Dan itu udah lama gak ada film Indonesia di bioskop. 98 gitu kan. Ya 98 apa 97 gitu. Terus di TV ada Garin cerita tentang sekolahnya dia dulu di mana. Dia sekolah di UI dulu tapi juga kuliah di IKJ gitu karena sekolah film. Baru tahu di situ ada sekolah film tuh di Jakarta. Cuman penasaran aja kayak gimana sih sekolah film tuh gitu, sekolah bikin film nih ya gitu. Nggak ngebayangin aja gitu ada sekolah yang ngajarin orang bikin film. Kirain orang bikin film itu kayak ya hobi aja gitu kan ya, nggak terlalu mikirin industrinya lah gitu ya. Tahu-tahu dikit lah tentang Hollywood gitu, apalagi yang special effect lah atau animasi gitu. Kayak sekolah film
bikin film kayak Garin gitu, ada apa ya sekolahnya gitu. Terus ya udah besokannya habis nonton TV itu RCTI waktu itu langsung ke Jakarta naik kereta. Serius langsung? Langsung. Ngomongnya mau kuliah tapi berangkat aja lah ke Jakarta sebentar pulang pergi gitu. Rencananya ya. Nyari tahu lah gitu di mana sih itu IKJ itu ternyata nggak jauh lah dari Gambir, dari Gambir apa Senen saya lupa ya ininya apa keretanya. Ya udah dari satu situ nyamperin aja ke Taman Ismail Marzuki Cikini, masuk ke kampus itu ngelihat sekolah apaan nih, sekolah jelek banget bangunannya gitu mana orang bikin film nggak ada gitu, orang nongkrong gondrong bau gitu kan. Ini ya tua juga gitu, ini apa sih gitu kan. Tapi masuk aja udah capek juga itu dari kereta ya tidur di kereta lah ya gitu. Terus pengen makannya di warung situ, ada lumayan lah banyak warung ya, namanya juga kampus ya. Ngeliatin orang-orang dari itu suasananya, ini mulai kenal ya, ini ada seni rupanya, ada apa pertunjukannya, ada tari, musik juga. Terus masuk ke kampus filmnya itu mau nanya-nanya, ini ada apa aja sih gitu yang dipelajarin di sini gitu. Dan yang pertama yang langsung kebetulan banget ada yang ada waktu itu saya pokoknya diarahkan ke kayak semacam kantor gitu, kantor dosen gitu. Terus disuruh nanya sama salah satu dari mahasiswa yang di sana itu untuk ketemu kayak semacam apa tuh ya, pembantu dekan atau apalah gitu yang bagian menjelaskan ini apa sih gitu sekolah ini gitu. Dan waktu itu adalah si Gatot Prakosa, Mas Gatot. Oke. Yang saya ketemu dia gitu, menemui dia yang menemui saya juga gitu untuk memperkenalkan si IKJ ini gitu. Dan dia dibawa keliling tuh sama dia ya, kayaknya dia juga kayak lagi asik tuh kayaknya moodnya ya. Jadi kita nggak janjian, nggak ada apa gitu. Jadi mestinya sih ngapain dia nemenin orang nggak jelas gitu. Jadi dia kayaknya moodnya lagi oke, dia jalan keliling kampus itu. Ini ada fasilitas ini, fasilitas itu. Pertama kali lah saya ngeliat semuanya. Ada mesin editing, ada kamera, ada yang lumayan nggak pernah saya lihat kan sebelumnya gitu, kayak kamera 16 mili gitu, merekam suara gitu. Terus kebetulan memang ada yang syuting juga gitu, kayaknya lagi ujian atau bikin tugas gitu. Jadi ya menarik juga nih sebagai tempat lah gitu. Ini udah saya balik dulu ke Surabaya tahun depannya karena saya udah lulus dari Surabaya. Mau ngelanjutin jadi sekolah yang di Surabaya itu kerjasama sama Trisakti untuk nambah 1 tahun lagi jadi S1 gitu. Tadinya ada 3 doang gitu. Jadi maunya ngelanjutin ke Trisakti, ngambil S1-nya gitu. Tapi ternyata kok kayak males ya gitu, pulang lagi gitu yang sama gitu. Terus akhirnya ya belok ke IKJ itu, mau daftar di situ untuk belajar animasi tadinya, karena Mas Gatot yang memperkenalkan jurusan animasi sebenarnya, yang dia promosiin animasi. Jadi udah saya mau masuk animasi, tapi emang nggak bisa langsung masuk jurusan animasi, semuanya harus umum dulu gitu, di Fakultas Film. Oke. Oh ya udah, itu udah penjurusan lagi ya. Nah, iya. Terus akhirnya, berarti lo akhirnya gabung ke jurusan film yang dari awal dulu ya. Nah, ulang lagi dari awal.
Nah terus waktu lagi kuliah film, pengetahuan lo tentang film-film gitu makin bertambah dong atau gimana? Makin berkembang gitu, makin tahu atau banyak genre atau banyak gaya, banyak cara tutur. Iya. Pertama kali kuliah itu sebelumnya memang saya kan nggak, ya memang suka nonton film, tapi ya yang ada di bioskop aja sebenarnya gitu. Atau yang di persewan video itu, dan sangat tidak inilah, nggak nyari-nyari juga gitu, yang ada aja insting aja. Kalau misalnya ke persewan, udah ada laser disc juga duluan. Oke. Enak tuh, ada gambarnya kan, bisa dibaca gitu lah ininya, kira-kira ceritanya apa. Jadi cukup dari situ aja gitu, nyari-nyari. Entah biasanya kadang-kadang cuma sekedar karena posternya bagus gitu kan, atau pemainnya kayaknya ngetop nih gitu. Random tiba-tiba nonton filmnya Julian Schnabel, Basquiat itu. Wow, itu kan nggak sengaja dan kebetulan beda gitu kan bentuknya juga gitu. Di Surabaya, di Petra itu, di kampus saya yang lama itu ada kayak semacam kine club gitu lah. Anggotanya paling cuma 5 lah gitu, nggak banyak. Nontonnya film-film laser di situ gitu. Ada, kalau di Jakarta dulu tuh kan kayak Guntur tuh ya. Nah ini kayak gitu tuh. Yang punya angkatan darat atau ya, tentara gitu yang punya. Jadi jualan pisau, jualan seragam gitu, tapi dalamnya ada laser disc banyak gitu, aneh banget. Kocak banget ya. Kayak yang di Guntur. Dan lumayan aja ya filmnya ya, nggak yang cuma macam-macam lah gitu. Dari situ segitu aja tuh exposure saya terhadap film. Terus masuk ke IKJ. Seminggu pertama itu nggak ada kuliah, cuma nonton film. Jadi jam 9 sampai jam 5 sore nonton aja udah tuh kerjaannya. Anak-anak baru ini malamnya dikasih suruh nulis apalah, terserah gitu, impresi lah intinya gitu terhadap film-film yang ditonton. Nah, itu semua film yang ditonton adalah macam-macam banget emang gitu, yang cukup shock gitu, bisa melihat semacam banyak banget gitu yang nggak pernah dirasain pengalamannya nontonnya. Terutama film dokumenter sama film pendek yang emang bentuk itu kan yang nggak ada di rental video itu gitu. Eksperimental animasi bentuk-bentuk kayak gitu kan tuh beneran dikenalin di minggu itu aja gitu. Kayak film-film, sebenarnya film-film Indonesia juga diputar juga sih gitu, tapi ya yang populer lah sebenarnya, kayak filmnya Nyabar Sakup gitu ya, karya gitu, sama film-film ujiannya senior yang udah lulus gitu, alumni IKJ gitu. Tapi yang emang nempel banget pertama kali itu nonton film-film ini, film-film pendek eksperimental Jerman gitu ya. Filmnya siapa ya? Richter gitu. Oke. Early cinema gitu ya. Abstrak banget gitu yang ritmus 21 gitu. Suara wah gila. Apa ini gitu kan. Terus dan nontonnya beneran nonton aja tanpa tahu konteksnya, ini tahun berapa, di mana, ternyata begitu. Setelah itu ada yang menjelaskan gitu kan, latar belakang sosial ininya lah gitu ya, kenapa film itu dibuat gitu, mulai menarik juga nih gitu, sekalian ingat-ingat lagi gitu tentang sejarah dunia yang sekilas pernah belajar di SMA, itu lama banget juga kan, kita nggak tahu amat juga tentang Perang Dunia Kedua gitu. Apalagi Perang Dunia yang sebelumnya gitu. Ya itu film-film kayak gitu tuh yang ini terus kayak Powakatsi gitu. Seri-seri Katsi trilogi itu ya.
Ya, si nggak cuma Powakatsunya doang sih yang diputar gitu. Oh, oke. Ya film-filmnya Godard, standar inilah ya sejarah film dunia gitu, yang awal-awal. Nah, terus sampai lu bikin Kara gitu, yang bikin lu apa? Itu film tugas terakhir lo bukan sih, Kara itu? Karena ya, mestinya ya. Iya, mestinya. Itu yang harus ditanya tuh. Nah, terus sampai lu bikin Kara itu berarti lu ada sutradara atau gerakan atau periode di sinema gitu yang lu ikutin banget sampai lu tiba di Kara. Itu kan Kara cukup berbeda ya. Kalau maksudnya gue juga beberapa kali nonton film-film pendek tugas akhir ya anak-anak IKJ gitu, yang lama-lama kayak yang terkenal gitu, adalah sumbernya yang nanti gue akan gue undang di hari-hari mendatang gitu. Ya, sampai lu membuat Kara itu siapa sih sutradara atau yang lu tonton banget atau lu pelajari gitu, atau film-film apa gitu? Nah sebenarnya saya di IKJ itu juga nggak banyak nonton juga sih pada akhirnya gitu kan, banyak mainnya gitu. Tapi itu emang udah banyak di Kara itu berarti itu kan 2004 ya, 2004 berarti ya. Exposure saya sebenarnya nggak terlalu banyak nonton film kecuali di bioskop memang, dan kebetulan banget itu di Fest tuh ada dari tahun 99. Mulainya 99 dan itu tahun pertama saya kuliah di IKJ. Jadi itu luar biasa sih pengalamannya. Ada G-Fest, ada festival film pendek Confident itu juga. Jadi sebenarnya sangat ini banget, random banget tontonannya gitu. Jadi nggak ada yang sampai ngefans banget gitu, nggak ada. Tapi ya apa aja disikat gitu, ditonton. Mau kebanyakan juga nggak ngerti juga siapa sih itu, cuman ya dilihat aja, ditonton aja gitu. Apa ya, nggak tahu tuh ya kayak misalnya mulai nyari itu sebenarnya mungkin setelah Kara ya, setelah udah kerja lah gitu, udah punya bisa nyari gitu di Mangga 2 gitu. Wah, sama nih tongkrongannya. Awal-awal kan ya yang ada aja gitu, tetap aja gitu tontonan. Jadi belum ada terlalu banyak kayak mempelajari banget gitu siapa gitu. Sorry. Setelah Kara mungkin belum. Sorry Win, agak putus. Ya. Ini oke nggak sekarang? Udah oke. Oh iya, nah terus tadi kan sempat lo bilang Kara harusnya film tugas akhir lo, berarti ya gue juga maksudnya gitu, kalau kita baca lo browsing lo gitu katanya lo kan nggak kelar tuh di IKJ ya. Iya. Nah setelah nggak kelar di IKJ itu berarti lo pendidikan filmnya dari mana tuh Win? Sampai akhirnya lanjut bikin film-film pendek ya, Very Slow Breakfast, Very Boring Conversation, sampai Babi Buta, dan sampai sekarang gitu. Atau ya dekat-dekat periode itu? Ya ada ya, setelah pokoknya udah nggak kuliah lagi tuh 2006 lah, udah nggak ke kampus lagi. Ya nonton gitu, dari udah mulai inilah saya udah bisa mulai kerja gitu dulu, jadi asisten kanan kiri, bikin video klip, nah itu bisa ngumpulin tuh lumayan lah gitu. Dari nonton begitu. Oh iya kemarin gue juga beberapa hari yang lalu gitu, gue juga kan ngundang Bunga Siagian. Ya kan waktu itu gue bilang apa sih, pertama kali gue ketemu Bunga itu di acaranya Edwin yang Sinema 72 jam di Plaza Indonesia itu. Dimana lu salah satunya muterin apa, Satan Tango gitu, film 6 jam. Satan Tango pertama kali itu
awal pertemuan Iya, langsung Satan Tangguh. satu tanggung. Enggak, itu seru banget sih itu kayak pengalaman nyenengin banget karena itu sebenarnya acara itu mengingatkan saya juga. Itu kan tahun berapa ya Yuki ya? Itu tahun 2011 apa 2010 gitu ya. Sekitaran segitu sih. segitu ya, 2010-an ya. Iya, atau 2011. Iya, pertama kali gue juga dikenalin sama Dede, sama Anggun waktu itu gue inget sih. Karena pertama habis terus lu kayaknya mau bikin, lu mau lagi merancang acara itu, terus kita ketemuan lagi, lu bareng si Anggun Priambodo itu, terus kayak kita susun list filmnya gitu. Terus gue kasih ini aja Gun kayak gitu. Iya, terus ternyata pas keluar acaranya gitu, anjrit diputer Satan Tangguh 7 jam. Iya, sebenarnya saya nyari temen tuh supaya bisa nyelesain Satan Tangguh. Iya. Sebenarnya kalau ada lagi kita putar film-filmnya Labdias nih. Labdias. Sampai hari nonton bareng-bareng gitu enak banget ya. Lu bikin pemutaran 72 jam, lu setel film Labdias 6 atau 5 udah kelar tuh. Udah habis. Beres. Habis. Nggak tidur. Programnya gampang. Iya, lo nggak tidur berarti tapi. Nah iya. Nah sebenarnya ada satu pertanyaan juga berkaitan yang gue kayaknya belum pernah nanyain ke lo gitu kan. Karena pertama kali ketemu tadi seperti yang gue udah pernah bilang, satu lagi film yang lo minta itu The World-nya Jia Zhangke gitu kan. Ya itu film tentang apa? Itu kayak settingnya di kayak di Dufan gitu kan, kayak di Dufan gitu. Ya tentang itu film keren sih, kayak itu kayak sebenarnya kayak otokritik ke Cina, kapitalisme di Cina di zaman kontemporer di Cina gitu kan. Nah terus di situ lu ya kayak lu tuh rilis Postcard from the Zoo tuh tahun berapa ya, 2012 ya? Apa 2012. 2012. Ya. Nah waktu itu rilis gue langsung si Edwin ada ini nggak ya, inspirasi dari The World-nya Jia Zhangke gitu. Makanya itu kayaknya satu pertanyaan yang gue belum pernah gue tanya gitu. Emang kan waktu itu nyari film itu makanya nyari lo itu di Kaskus itu. Wah gila. Dan itu lo kan ngasih listnya kan di Kaskus itu kan. Ada Excel gitu gue ingat. Gila. Masih ada nggak sih itu linknya? Isinya sih udah nggak ada. Excelnya ada. Udah nggak ada lagi. Wah ini itu gara-gara emang jadi waktu itu kan udah develop si Zoo itu udah mulai ditulis kan dan udah ikutan lab gitu lah, lab Torino Film Lab. Dan ada orang yang menyarankan karena dia udah baca skripnya. Ada temen gitu yang menyarankan untuk udah nonton ini belum gitu filmnya Jia Zhangke The World gitu. Sama satu lagi filmnya Fellini yang sirkus La Strada ya. Itu belum nonton tuh waktu ditanyain sama mereka gitu. Coba nonton 2 film itu deh gitu. Mungkin nggak tahu ya ada hubungannya nggak sama apa yang lo mau buat ini juga gitu. Jadi makanya nyarinya kalau gitu. Tapi maka 2 nggak ada Yuki gila gitu. Iya benar. Gue dapet dari mana ya? Download sih kayaknya pasti. Kacau gila. Banyak banget lo punya gitu. Jadi memang benar memang waktu itu dalam proses ini ya pengembangan Zoo itu. Makanya gue agak pengen tahu gitu. Pas rilis. Walaupun kayaknya sih nggak nyambung sama sekali lah. Iya. Cuman pengen tahu aja gitu. Tapi ya si The World itu kan karena dia satu tentang theme park gitu kan, jadi lebih ke karakter theme parknya sih gitu. Mungkin kalau ngomongin tentang kapitalismenya gitu-gitunya sih ya enggak sih gitu, cuman bagaimana dunia kecil itu jadi ini kan gitu. Nah terus nah lu kan juga ini nih berkomunitas di lab laba-laba gitu kan ya Win.
sering ngadain pemutaran film yang inilah pakai seluloid gitu, dan lu juga masuknya sampai zoo atau setelah itu juga masih bikin pakai 35 ya? Film panjang sampai zoo ya. 35. Iya, nah itu Lab Laba-Laba apa sih, kan kayaknya juga banyak ngadain pemutaran, produksi juga gitu. Nah itu waktu pertama kali itu apa sih idenya, Win? Gitu, apa pengen menularkan ya kesenangan menonton dan film-film yang begitu atau gimana? Itu gara-gara cuman karena ke PFN, karena ngelihat banyak banget film-film PFN yang nggak keurus, yang gedung labnya itu berantakan banget, tapi masih banyak alat-alatnya. Jadi ya kebetulan bikin proposal ke PFN untuk bikin kegiatan Lab Laba-Laba itu dan disetujui sama mereka. Jadinya ya ngerjain itu sebenarnya untuk PFN gitu, untuk ngeberesin PFN sambil kita juga bisa ngulik-ngulik, main-main bareng gitu tentang seluloid. Karena di zaman waktu seluloid masih mainstream sebagai media produksi pun nggak gampang bisa dapat akses ke lab gitu. Nggak bisa lah kita masuk minjem ini minjem itu gitu. Itu kan area yang sangat steril banget kan gitu, harus bersih gitu lah. Nah ini karena nggak keurus malah enak, jadi sembarangan banget kita bisa masuk, bisa ngebongkar ini ngebongkar itu. Ada yang rusak ya udah nggak apa-apa, emang udah dibuangin gitu kan. Jadi ya lebih itulah gitu, kangen lah sama kemungkinan untuk ngoprek mediumnya gitu. Karena waktu kuliah dulu juga tuh paling enak adalah ya ngerusakin alat-alat sekolah itulah gitu, pinjam kamera, baliknya apanya yang rusak gitu, kadang coba-coba gitu. Karena itu di Lab Laba-Laba bisa kayak gitu karena banyak banget alat-alat yang memang bisa dia apain. Ya, dan banyak temen juga gitu yang udah pengen mengeksplor gitu medium seluloid ini gitu. Jadi asik antara memang jadi kayak menemukan medium baru padahal itu medium yang lama gitu. Karena ya banyak informasi yang hilang juga gitu, nggak ada, misalnya kayak buku manualnya aja itu susah banget nyarinya ya, jadi harus nyari lagi gitu. Jadi ya prosesnya jadi belajar lagi aja gitu. Nah kalau lagi muter film apa aja biasa lu bareng anak Lab Laba-Laba kan yang main medium banget gitu, film siapa, Sandraka, siapa yang biasa ditonton bareng itu apa sih? Di Lab Laba-Laba? Iya. Lab Laba-Laba ya standar gitu lah ya, Sandraka, siapa, Lenlai ya. Oh, kayak Len ya, yang itu film dari film bisu gitu ya. Apa itu ya. Kesa itu teman satu kampus saya juga, teman satu kos-kosan. Kamarnya dia pernah saya pakai buat proses, kamar mandinya dia dipakai buat proses 16 mili cuci. Kamar mandi lo enggak? Kamar mandinya dia lebih bersih soalnya. Kamar mandi saya agak berantakan. Terus di Lab Laba-Laba ya nontonnya gitu, nemu apa ya di share gitu. Terus dari Lab Laba-Laba itu ya, terus kemudian kayak ketemu temen ada dari Australia gitu, si Richard sama dia. Ada dari Toronto yang datang ke Archipel juga, Scott ya. Saya barusan ada. Ya
dia tuh yang ngajarin tuh tinting, toning, teknik-teknik lama gitu untuk ngewarnain 16 mili gitu. Terus dia bawa juga banyak tuh film-film baru juga gitu, yang film-film eksperimental baru dari Toronto gitu, dari teman-temannya dia gitu. Iya, dan komunitasnya kayak maksudnya lab-lab kayak lab laba-laba ini tuh cukup berjejaring gitu. Jadi ya banyak itu progres yang siapa kerja di mana gitu. Misalnya lab di Belanda gitu, film Blokplatz namanya, itu mereka punya film baru gitu, cerita kadang-kadang di sharing juga gitu proses mereka kerjain apa. Kadang filmnya belum jadi juga gitu, baru cuman satu bagian awal aja gitu, tapi emang lama kan gitu bikin gitu kan. Nonton film nggak jadi itu juga satu pengalaman yang enak gitu, pengalaman yang bukan hasil akhirnya gitu, tapi prosesnya juga gitu. Bahkan film-film yang gagalnya aja itu kita tontonin juga gitu. Oke. Nah, kalau lu sendiri biasanya kalau bikin film gitu, inspirasinya siapa sih, atau apa sih biasanya lo men-trigger lo pas aku bikin film nih kayak gitu, mau mulai bikin project ini, misalnya dari awal biasanya itu apa? Atau misalnya bisa aja habis nonton, atau bisa aja baca apa gitu? Kalau film pendek sih emang ya gitu. Ya bisa macam-macam sih, bisa dari tontonan, bisa dari berita di TV gitu, atau sinetron apa gitu juga bisa sih gitu. Macam. buku letter pen itu banyak juga yang menginspirasi gitu ya. Karena paling enak sih emang kayak buku gitu, kadang-kadang nggak usah dihabisin gitu, baca novel itu bayang sesuatu yang udah asik gitu di situ, dibikin aja gitu. Misalnya ada satu momen di satu chapter apa gitu, tapi secara visual tuh mengundang untuk diteruskan ke arah cerita yang lain, itu bisa jadi juga jadi salah satu bentuk yang terpengaruh lah. Jadi ada karya orang lain yang mempengaruhi ini gitu, proses saya bikin film. Oke. Nah, dari sutradara favorit lu siapa aja, Ben, sekarang? Yang lo demen filmnya? Sekarang banget ya, yang baru-baru gitu ya, maksudnya yang ini ya. Ya boleh. Film pendek, saya senang filmnya Tunggul Banjaran Sari. Oke. Iya, Tunggul Banjaran Sari. Ya, masih itu sih Tunggul. Kalau film luar Indonesia, apa ya? Udah lama saya nggak nonton film-film. Atau lu misalnya dalam 2 bulan terakhir nih lagi nggak bisa kemana-mana, lagi nontonin apa sih? Lagi makin banyak nonton atau makin banyak apa gitu? Apa ada yang menarik nggak dalam? Biasanya abis dari kemarin kawan-kawan bicara yang gue undang tuh rata-rata dua bulan ini tuh ya udah nonton film rata-rata. Iya, nonton kayak Netflix gitu, series gitu nonton. Kemarin nonton, belum habis sih, Tales from the Loop itu, Tales from the Loops kalau nggak salah, di Amazon Prime. Dia kayak seri kayak Amazing Stories kayak gitulah, tapi karakternya connected gitu semuanya. Series.
tapi ceritanya beda-beda gitu. Beda-beda. Asik tuh, asik bentuknya. Terus kemarin saya nonton apa ya? Banyak main game sih sekarang, lagi main game. Gila loh, game-game itu kemungkinan ceritanya itu juga gawat juga loh, gawat gitu. Game apa men? Kalau mainin? Game PlayStation, game. Oke. Iya tuh. Grafiknya udah gawat banget tuh. Gila sih itu. Game Cowboy itu Red Dead Redemption. Gua ada film yang disubmit ke Archipel tahun ini kalau nggak salah ya. Ada yang pakai dari game apa sih tuh, GTA. Dari game GTA tuh. Waktu pertama kali gue ditunjukin itu gue bingung. Kok bisa ya kamera begini ya? Ternyata teman gue ya, direktur itu bilang, nah ini dari game nih gitu, dari GTA. Anjir, udah kayak real gitu. Katanya PS4 kalau nggak salah. Iya, wah, berarti dia udah bisa bikin film dari game gitu. Ya nggak tahu ya kalau bisa bikin. Maksudnya kayak game kayak Minecraft itu aja tuh, itu kan juga lu bikin semuanya lu bisa bikin dari situ, bikin dunia ya, bikin apalah gitu, bikin rumah, bikin sungai, bikin gunung ya apa. Itu juga asik juga lo gitu, kayak bikin cerita dari situ juga bisa lo. Edit juga gitu, kalau bisa ada zombinya aja, kalau mau ada mau agak-agak kayak Belatar gitu juga bisa. cukup sinematik ternyata ya. Dan saya baru-baru aja soalnya gara-gara COVID ini jadinya main PlayStation, tadinya nggak pernah gitu, nggak yang game, bukan gamer saya gitu. Tapi nyoba ini karena ada waktunya. Malah nonton yang sekarang agak-agak berkurang gitu. Nonton ya udah yang ada di Netflix aja gitu tuh. Menghibur aja udah yang carinya. Lumayan nggak terlalu kepingin. Mau nonton ini kemarin saya. Di jagoan lu tuh siapa? Cassavetes. John Cassavetes. Oh iya, Faces. Faces. Gimana? Adegan yang ditanya siapa tuh, ditanyain sama istrinya, oh nggak mau nonton ini, itu ada filmnya Batman baru tuh gitu. Nggak, gue lagi nggak mood, depresi. Katanya gitu. Itu pertama kali lo nonton Cassavetes, yang pertama film dia yang pertama yang lo tonton? Enggak nonton yang lain apa Shadow siapa Buki. Tapi nonton film kayak gitu tuh emang yang enak ditonton berapa kali, dan ya sebenarnya nggak perlu ada kayak harus habis gitu, nontonnya juga enak juga sih gitu ya, potong di berapa panjang banget gitu kan sequence-nya gitu. Iya. Kayak gitu. Gila ngobrol-ngobrol ini. Iya, dia satu sequence gitu tuh bisa ada yang bisa sampai 30 menit yang cuma melibatkan di ruang itu doang, atau karakter-karakternya itu doang kan. Iya. Dan dia kan cukup gila. Gitu. Ngelantur, ketawa sampai marah-marah anjing. Jadi dia gila juga tuh kalau ngedirect orang tuh. Gue inget di Faces itu ya, lu inget yang karakter yang itu kan, yang cewek rambutnya pendek gitu kan. Iya, rambutnya hitam itu. Iya, itu dia bikin film berapa tahun, 5 tahun kali. Dari cewek itu baru kenal, belum kawin, sampai dia melahirkan, baru kelar.
Jadi Oh gitu. iya kan dia ini apa Nyicil nyicil nyari duitnya Iya. nyari duitnya ini jadi aktor di film-film TV series Iya. gitu. Dia Rosemary's Baby ya kalau Oh iya. ya kan perlu effort nih ya. Gila. Tapi udah jarang sih film-film gitu ya sekarang ya. Saya juga nonton, maksudnya film-film yang taruhlah dianggap di luar mainstream secara naratif gitu. Apa ya? Nggak banyak yang bikin impress gitu ya. Oke. Emang kayak ya udahlah nonton film-film yang lama-lama itu emang rasanya mau nggak mau emang luar biasa sih pengalamannya, emang dibandingkan yang baru-baru ya. Nggak tahu kenapa gitu ya, padahal yang baru-baru pasti secara teknik apa gitu memang lebih canggih gitu ya. Emang mungkin lebih enak dilihat gitu apa ininya, tapi nggak tahu ya, emang beda, emang nggak keluar lagi gitu yang film-film kayak magicnya misal magicnya gitu. Lu misalnya kayak pertama kali lu nonton filmnya Shining Liang gitu. Ada gitu lu nonton film baru yang apa ya, yang sensasinya tuh kok kayak lu pertama kali nonton filmnya Shining Liang gitu. Oh ya. Ada gitu. Iya bener. Apa yang lu bilang lah film-film yang paling lagi apa ya, apa lu sebut lah yang di tahun 2017 ke sini lah gitu, yang Yorgos Lanthimos gitu lah misalnya. Dia kan unik lah ya dia, pasti senang Dogtooth gitu. Dia punya special lah voice-nya gitu kan, tapi nggak itu gue setuju, nggak ngagetin atau shocking pas kita pertama kali nonton Sokurov gitu kan, atau siapa gitu ya. Tuh Bang Hafiz komen tuh. Pokoknya setelah ya sebenarnya kalau film-film kayak Korea yang saya senang lah Bong Joon-ho gitu ya, atau Kim Ki-duk gitu. Hong Sang-soo kan itu Hong Sang-soo ya. Ya tapi Hong Sang-soo itu saya nggak bisa lagi tuh nonton, soalnya diulang-ulang mulu, bosen ya. Oh iya sih. terlalu mabuk sih dia itu. Gila ya. Sama terus gitu kan gitu. Ya maksudnya penemuan pengalaman yang kayak pertama, apa karena emang ini aja, karena emang pertama kalinya aja gitu ya, jangan-jangan gitu juga sih gitu. Perlu nggak tuh ya. Nah kalau lu lagi di festival gitu, di luar gitu, lu nonton nggak biasanya? Maksudnya ya masuk ke bioskopnya tidur paling. Capek banget biasanya festival gitu. Kalau atau pas lagi dingin-dinginnya gitu, masuk ke bioskop tidur ya, nonton apa yang ada lah gitu. Kalau nggak tidur berarti oke nih filmnya gitu. Tapi film yang oke pun juga kadang-kadang bikin tidur juga sih. Enak juga sih tidur. Suaranya kayak bisa dinikmati. Ya nonton ya. Kali-kali ada nonton. Tapi nggak sering ya. Maksudnya nggak bisa kayak lo nggak privilege banget bisa nonton milih sembarangan yang lo mau juga. Kadang-kadang karena habis lah gitu itu juga susah banget dapetin tiket gituan kan. Iya sih. Ya kali-kali pas nyari yang eksperimental enak, karena nggak banyak yang nonton, jadi malah bisa nonton gitu. Biasanya pendek-pendek gitu. Pendek atau dokumenter gitu. Pokoknya nggak populer gitulah, yang enak dari tontonan ini. Tiketnya gampang dapat. Sekali ada apa hasil lo berjejaring gitu sama dengan lab laba-laba, atau lo lagi
promosi atau lu lagi diundang ke festival mana, ada bakat-bakat baru atau yang dari scene eksperimental gitu, kali-kali ada nama-nama yang harus diperhatikan ya akhir-akhir ini. Aduh. Siapa ya? Aduh, beneran deh udah nggak bisa nyebut lagi gitu. Terakhir tuh kayak yang bisa, ini cukup baru maksudnya, Michelangelo Framantini ya, filmnya tuh yang gambar kambing tuh, lucu filmnya. Ini film saya nggak tahu tuh filmnya maksudnya apa, tapi feelingnya tuh nyenengin gitu ya. Sorry siapa? Tadi agak sempat putus. Michelangelo Framantino atau Framantini gitu. Michelangelo Framartino ya, dibikin itu ya. Apa sih yang filmnya sunyi banget. Ada kambingnya tuh, kambing. Iya, ada kambingnya. Le Quattro Volte. Nah, Quattro Volte. Itu asik tuh. Itu menyenangin juga tuh nontonnya gitu. Iya. Tapi malas itu kayak tetap masih kita bisa bilang secara estetikanya emang bagus, gawat gitu ya, asik gitu, eksplorasinya unik dan rasanya kayak dia itu muncul dari dia aja gitu, nggak nyari-nyari, nggak terlalu berusaha jadi sok seni gitu. Kayak ngeliat film-film kayak Midsommar gitu, aduh sok seni, males gitu kayak apa gitu, Get Out gitu misalnya gitu, menghibur aja gitu, cuman udahlah horor aja udah biasa. horor social commentary. Berusaha banget gitu, itu kayak nggak boleh gitu loh, jadi lo nggak boleh selalu berusaha kalau bikin film, lo harus relax gitu keluarinnya. Nah itu kebanyakan film-film yang saya tonton belakangan itu kebanyakan usaha untuk terlihat jadi keren atau uniknya, jadi usahanya yang ditonjolkan, jadi beda gitu kan, kayak nggak kayak misalnya John Cassavetes tadi itu contohnya gitu kan, yang emang itu nggak berusaha apa-apa kayaknya gitu, cuma rekam aja kayak gitu. Rekam have fun sama temennya gitu ya, terus disuruh lo respon situasi ini gitu. Udah kayak kebayangnya kayaknya ngarang nih orangnya gitu, tapi malah asik gitu kan keluarnya gitu. Ya kebanyakan konsep gitu, ada jadi nggak fun lagi filmnya. Oke. Iya, nih kalau ada yang nonton ada yang mau nanya gitu kayak Edwin, terlalu maksa bikin shock kata Mbak Rini. Mana ada yang nanya? Ada yang mau nanya nggak? Wah, barusan disebut. Ada Pak dosen dari. Iya, kalau ada yang mau nanya-nanya kayak Edwin gitu. Apa nih pertanyaan? Mana ada? Nggak ada. Nunggu lagi pada ngetik kan. Kalau Vote ya, Rian jawab tadi lu. Iya, Rian. Tahu dia ini banget, teman banget dia. Jadi Rian nanti kalau lu nanti dia akan bikin seri ini ceritanya. Gue agak spoiler, dia akan bikin seri sejarah sinema eksperimental dunia gitu. Ngeri. Ngeri ya Rian. Ya gimana ngeri. Ngeri. Itu kayaknya 3 kata aja, 1 kata aja udah ruwet banget, sejarah, film, eksperimental, aduh. Ngejelasin 1 katanya aja udah panjang banget. Digabung 3 gitu. Terlalu berani nih kayaknya Rian nih. Iya, harus berani dia. Ya, masih ditunggu kalau ada yang mau nanya. Oh iya, ini kan Instagram Live ini kayak dibatesin cuma sampai 1 jam nih maksimal ya. Kalau kita 5 menit gitu, lu mau ngambil minum atau mau ngambil cemilan gitu boleh nggak? Nggak,
Udah ada minum. Udah ada ya. Jadi kita putus bentar, terus langsung nyambung lagi ya. Soalnya ntar mati otomatis. Rian kayaknya mau. Wah, nih. Pertanyaan tentang. Gue catat dulu deh pertanyaannya ya. Soalnya bentar lagi. Babi Buta idenya dari mana? Ide dari mana? Yang lo dapat dari sekolah film? Apa? Oke, kita putus dulu bentar ya karena bentar lagi Instagramnya otomatis mati, terus gue langsung nyambung lagi. Oke Win, gue matiin dulu. Ya, oke. Yang pertama tadi siapa yang nanya, Inji? Yang pertama. Yang sekolah film tuh gua. Yang Babi Buta. Babi Buta ada tuh tau. Oke. Guys, balik lagi di Amarcord edisi ke-10 bareng Edwin. Ntar gue ngetik dulu. Amarcord. Hari ke-10 udah ya? Udah hari ke-10 nih. Hari ke-10. Jadi memang rencananya sampai hari ke-26 itu gue akan ngundang kawan-kawan bicara gue yang latar belakang ya dia sebagai apa sekarang gitu atau latar belakang usianya beda-beda. Jadi intinya pengen memetakan ini sih pengalaman sinefilia gitu dari zaman yang masih analog sampai yang sekarang udah digital banget gitu. Itu gimana sih sampai bersentuhan sama medium film gitu. Nah ini masih bareng sama Edwin lanjutannya. Tadi kita mencoba ini ya jawab yang ada yang nanya, ada 2 pertanyaan tadi awal. Babi Buta idenya dari mana sih gitu. Mungkin nanti gue juga akan sharing bentar sedikit impresi gue waktu dulu nonton Babi Buta sih. Gimana Wen? Babi Buta dari mana idenya? Sebenarnya Babi Buta itu saya cuma pengen bikin satu adegan si cewek makan petasan ini doang sebenarnya. Gambar itu tuh kayaknya seru tuh kayaknya bikin. Ada cewek mangap makan hotdog isinya petasan meledak. Cuma bikin itu tapi terus habis itu ada kemungkinan untuk bikin film panjang terus jadinya ya udah dari situ kira-kira karakter ini berkembangnya jadi apa, jadi satu film itu tuh makanya sebenarnya agak-agak kayak potongan-potongan film pendek sebenarnya gitu. Fragmen-fragmen gitu ya. Yang nggak jadi juga kadang-kadang film pendek di dalamnya itu gitu. Tapi ya gitulah ya powernya apa kekuatannya sinema itu kan ketika udah ditempel-tempelin bersentuhan dengan di editing gitu ya. Banyak bolong-bolong itu justru malah jadi pemicu buat penonton untuk bikin ceritanya gitu. Nah itu maksudnya itu kan ngomongin tentang itu kayak atau trauma atau pengalaman pribadi gimana gitu ya berhubungan sama apa ya kalau gue membacanya berhubungan dengan tragedi 98 ya waktu itu ya atau ada dari situnya ada nggak atau lu pengen mengkritik apa gitu society atau gimana? Nggak terlalu kayak jelas banget mengkritik atau apa gitu. Yang jelas sih emang pengen ngomongin tentang apa sih gitu kan sebenarnya itu film dibuat tahun 2007 syutingnya gitu kan kalau 2008 dan kebetulan memang kayaknya nggak banyak yang saya bisa dapat atau lihat gitu mengenai kejadian 98 misalnya gitu atau sebenarnya masalahnya apa sih gitu yang paling ininya gitu paling mendasarnya gitu dari kenapa bisa jadi tahun 98 itu terjadi gitu bukan tentang mau bikin nonton tentang 98 tapi sebenarnya tentang
mencari tahu aja sih gitu, karena itu banyak yang hal-hal yang nggak diomongin juga gitu di kitanya juga gitu. Jadinya medium filmnya ini dipakai untuk alasan supaya kita bisa ngomongin itu aja gitu, cari tahu lah gitu. Di antara krunya, di antara ya yang bikin filmnya. Nah, kalau yang pertanyaan kedua nih, yang lo dapat dari sekolah film tuh apa sih selama lo kuliah? Gitu. Teman lah. Teman ya? Oh, itu yang paling penting justru ya. Sekolah di mana-mana cari teman ya. Gitu, Ji. Ya, maksudnya di sekolah film itu ya mungkin sekarang banyak kan ya sekolah film juga gitu. Tentunya emang resources atau akses terhadap film-film atau buku itu penting gitu ya. Tapi ya paling penting menurut saya sih tetap menemukan siapa diri kita sendiri melalui lingkungan edukasi itu, termasuk yang paling penting adalah menemukan teman-teman yang juga sama gitu, yang punya passion yang sama gitu, yang berbagi energinya, itu yang paling penting gitu. Itu kayak komunitas gitu kan. Itu yang paling penting, maksudnya waktu itu waktu obrolan gue sama Bang Hafiz juga gue sempat melontarkan itu, kayak yang paling penting dari kultur sinefilia ini nih bukan cuma pas nontonnya doang ya, pas dapetnya, pas berbagi sama temennya juga gitu. Nah, ya terus balik lagi ke tadi ke waktu acara lu di Sinema 72 jam itu ya, kan lu memang ceritanya awalnya adalah nyari temen nonton untuk ngelarin Satan Tango. Nah, waktu kuliah lu punya ini gak sih, peer group atau crowd bareng nih untuk nonton film gitu? Selain Cesa. Di kosan itu dia, jadi di kosan itu emang ya sebagian besar emang anak jurusan film. Ya semuanya sih yang anak kajian di situ tuh pasti jurusan film dari berbagai macam angkatan. Jadi ya di situ gitu justru nonton ya tuker-tukeran film, nonton DVD bareng lah gitu. Kalau di Kina Clubnya IKJ sendiri ada gitu, tapi malah jadi terlalu formal gitu, jadi jadi kaku juga gitu obrolannya selalu terjadi di luar kelas lah ya, di warung-warung itu justru di warung sama di kos-kosan ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang mau nanya sama Edwin, sekitaran film yang dia suka atau apa gitu. Kalau kalau waktu lu nobar gitu bareng teman-teman lo, ini deh, biasanya gue pasti nanya film top, misalnya lu sebutin 10 film favorit lo kayak gitu. Habis ini kita Rian ya kali. Dulu saya pernah sih nulis itu gitu, tapi saya lupa lagi gitu kalau di disebut, tapi coba yang ingat-ingat ya, yang jelas. Ya boleh, gue catat. Film Indonesia satu doang gitu yang saya masukin tuh Bintang Kejora. Oke. Ya. Itu yang ada El Manik ya. Wah, itu ajaib sih itu film. Ajaib. Itu ternyata dia adaptasi dari film Hollywood, film cowboy gitu. Cuman pas ditonton film Hollywood ini juga nggak sama sebenarnya ya. Tapi apa ya? Johnny karakternya yang emang bukan itu judulnya apa ya? Itu adalah kalau di Google gitu keluar kok pokoknya Bintang Kejora itu. Oke. Penulisnya kan si Asrul Sani. Bintang Kejora ini. Nah, di kreditnya itu kalau nggak salah ada nama orang Amerika juga gitu. Jadi penulisnya tuh karena ini adaptasi dari film yang Amerika itu, jadi mungkin nggak tahu di kreditnya apa gitu. Tuh tentang El Manik yang menawarkan hujan di sebuah kampung yang kering panas
nggak pernah datang hujan gitu. Udah kelihatan tukang tipu lah si Elmanik ini, tapi Mang Udel gitu sih, ada satu bapak yang kayak naif dan percaya banget gitu, dan berharap emang hujan turun membuat segar suasana semua orang-orang ini, karena kampungnya kelihatan kayak ya kampung miskin gitu, dan kayaknya nggak diberkahi lah gitu, nggak ada kehidupan yang menyenangkan di situ, dan hujan tuh diharapkan jadi membereskan semuanya itu tuh. Tentang keluarga itu doang tuh, kayak si Mang Udel sama terus John Banting, terus saya lupa namanya John Banting itu siapa aslinya, Iklan Negara, sama ini S. Bono, satu keluarga itu. Mereka sepakat untuk ya udah deh gitu, kita tanggap nih si tukang hujan ini, tapi si Elmanik punya syarat 3 kalau nggak salah itu, sebenarnya karena dia naksir sama si Rini Asbono gitu, jadi dia minta ada si Rini Asbono harus menemukan kekasih pujaan hatinya gitu, karena dia terkenal galak gitu, terkenal pokoknya cewek yang sangar gitu di sana gitu. Terus menumbuhkan bunga di dalam rumah, sama satu buat sapi jalan mundur. Iya, itu memorable banget tuh. Itu Bintang Kejora. Terus besong apa tuh yang Keledai, Zart Baltazar. Ya. Terus Rules of the Game. Jean Renoir. Ozu lah ya, pastilah ya, Tokyo Story. Oke. Ya. Udah gitu kali ya, lupa saya yang lainnya. Pokoknya kalau ditanya film favorit, 4 yang paling keinget itu doang ya. Yang paling pertama diinget 4 itu ya. Iya. Boleh nih kita jawab kalau ada yang nanya dulu. Tapi kalau lo nanti tiba-tiba inget di tengah-tengah, oh iya gue juga suka film ini, nggak apa. Nih ada yang nanya. Ada di tempat komputer. Nah ini kok. Ya udah, ada pertanyaan apa? Ada yang nanya, Sirian, opini Edwin terhadap pembajakan film gimana, Win? Oh ya, kalau bisa ya jangan. Kalau bisa jangan ya. Iya. Kalau kita nggak ada aksesnya gitu, kalau di sini kan bisa. Maksudnya dulu gue juga pas lagi demen-demennya film gitu, kayak ini banget ya, kayaknya wah gampang banget pengen nonton film ini banyak banget, tapi nggak ada semua, dibajakan aja nggak ada. Gitu. Akhirnya jatuhnya ngedownload di torrent gitu. Nah sekarang sih memang ya emang sebaiknya emang jangan ya gitu ya. Cuman gimana ya kalau emang ya nggak ada akses itu tadi gitu kan gitu. Usaha kanan kiri udah gitu, udah mau cari sana sini nggak bisa, gak ketemu, ya gimana lagi ya gitu. Tapi sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan. Nah ini pertanyaan NS Ninja, antara film Indonesia lama mana yang Mas sukai? Ya satu tadi udah kejawab ya. Definisi lamanya juga mungkin perlu dijelaskan lagi ya, kalau misalnya lama itu sebelum tahun 2000 gitu, atau juga definisi siapa. Tadi Bintang Kejora salah satunya ya. Belum lama film Indonesia gitu. Kali ada lagi yang lu suka? Film-filmnya Suman atau ya Abah Sakup atau siapa yang lu tahu banyak, tapi banyak anjing geladak asik tuh. Anjing geladak itu filmnya si Wimumbo ya.
Kayak gue. Nico Pelamonia. Oke. Ya. Wah, catat. Itu asik tuh. Itu ke Tanjung Priok kelihatan tahun berapa tuh ya? Tahun 70-an. 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 Yang main WD Mokhtar. WD Mokhtar. Wah, Ami Priyono, WD Mokhtar. Asik banget gitu, sangar gitu, apa kerasnya gitu. Terus kita ngelihat kota kita ini Jakarta di tahun itu gitu. Seneng gitu yang ngeliatnya gitu. Beda banget gitu ya. Terus apa ya, penempatan kameranya, pergerakan pemainnya, blockingnya itu skillful gitu. Dialognya, cara ngomongnya. Oke. Anjing gak ada. Anjing ada lagi? Oh, nah sekarang lu kalau akhir-akhir ini nih berarti kalau nonton tuh biasanya di mana, Win? Dari Amazon Prime atau Netflix aja, atau ada sumber-sumber lainnya gitu? Kayak Amazon Prime gue coba nih. Si kemarin Kak Savage itu nonton di Criterion Channel. Oh, lu pakai VPN ya? Ya enggak tuh, bisa nih. Pakai apa? Pakai Opera. Oh gitu. Soalnya gue pernah nyoba itu, kayak dia punya ini sendiri kan, kayak channel sendiri ada di nama streaming itu, namanya Hulu kan, di Hulu. Nah, ini yang baru. Baru dulu tuh. Dia sendiri udah Criterion Channel biasa. Oke. Sendiri aja udah. Dulu pas di Hulu itu, pas gue mau daftar juga kan nggak bisa kan, maaf regionnya belum tersedia di region Anda katanya gitu. Ya, tapi ya emang gitu. Jadi lo mesti pakai VPN untuk bayarnya doang. Begitu lo udah punya account-nya, nggak usah pakai VPN, bisa. Oke. Ntar gue coba. Boleh. Chinatown saya juga suka. Chinatown, filmnya John Huston. Udah lama banget gue nggak nonton tuh. Lu naruh di list gitu, ada list Excel gitu. Biasanya gue juga misalnya ada yang gue suka, biasanya kalau nggak gue rating di Mubi, kalau nggak juga gue masukin Excel. Oh iya, gue ingat awal-awal kenalan kita juga dulu pas zaman-zamannya Mubi ya. Mubi. Iya, lo inget gak dulu waktu di Mubi itu dulu kan masih sosial media banget ya, dimana lu bisa nge-rating, terus lu juga bisa bikin list, terus lu juga ada forumnya kayak Kaskus gitu kan. Iya. Kayaknya lu banyak nulis gitu kan, lu yang kayak komentari film apa gitu. Iya. Dulu gue banyak suka ambil foto. Terus waktu itu di Mubi tuh kayak ada acara World Cup gitu. Gue inget banget tuh. World Cup, jadi Piala Dunia. Piala Dunia yang kayak jadi film-film apa gitu kan. Ngadu negara, tapi lu megang negara mana, sutradaranya siapa gitu. Jadi kayak dia bikin kayak grup-grup gitu, beneran kayak Piala Dunia. Jadi gue oh yaudah gue pengen edin dah. Terus tapi syaratnya adalah kita semua yang bisa ngasih vote gitu, orang yang registered vote-nya gitu, harus bisa nonton, harus bisa mengakses filmnya. Waktu itu gue inget banget. Dayang Sumbi, gue minta lu ngupload Dayang Sumbi, lu upload berapa hari, 3 hari gitu, terus menang lawan si Aki Kaurismäki. Jagoannya Rian lah, pas gue kasih tau dia ngamuk-ngamuk gitu. Seru tuh. Seru banget tuh. Mubi ya. Jadi memang waktu itu ditutupin. Pokoknya pesertanya 32 negara dibagi 8 grup. Masing-masing diadu sama ini. Nah, waktu itu gue ingat lo kalah sama Jacques Tati. Yang apa filmnya?
Dia waktu itu minta hula hoop sounding ya, terus dia ngeluarin playtime langsung, anjir. Gila. Kocak banget tuh acara. Udah ada lagi gitu kan. Udah nggak ada kan, sekarang Mubi udah fokus lebih ke streaming film. Nah, lu kalau mau itu tuh langganan tuh mereka streamingnya terkurasi gitu banget. Jadi Movie saya pernah langganan, cuman dia nggak bisa ditonton di ini mesti di komputer. Ya, saya malas nonton di komputer. Ini pengennya di TV lah minimal gitu. Oh, layarnya gedean ya. Oh, Iya kan, komputer TV lo bisa sambung ke ini, bisa sambung ke Mac atau iya bisa, cuman agak ribet aja gitu. Kayak nyolok gitu. Ada nanya nih, update terbaru kayaknya bagaimana mulainya proyek film dengan novel Eka Kurniawan. Aduh, kelar dulu deh si COVID nih. Itu dong, jangan kelarin dulu COVID. ya apa udah siap lah, tinggal nyelesain aja gitu syutingnya. Oke, udah sempet syuting berarti? Belum. Oh. Ini ketemu nih apa listnya. Jadi saya dulu pernah diminta nulis nih kayak lo nanya gitu 10 film terbaik yang menurut lo gitu kan. Jadi Sight and Sound, majalah film di Inggris tahun 2012. Jadi dia tiap 10 tahun bikin list gitu kan. Terus dia kayak bikin polling ke semua orang gitu. Salah satunya dari Indonesia ada beberapa film yang lainnya gitu. Gue ingat Joko juga ikut. Dikasih minta itu pollingnya gitu. Ini masih ada di websitenya Sight and Sound. Apa aja deh Baltasar ya, si tadi Bita Kejora, Bunuel yang Cenandalu. Oke. Cenandalu. Double Life of Veronique. Kieslowski, The Isle. Apa Kim Ki-duk ya? Totoro. Miyazaki. Once Upon a Time in the West. Leone. Yeah. Rashomon, Kurosawa, La Strada, Story. Oke. Malah si itu nggak ada ya, Rules of the Game. Rules of the Game. Baru berarti? Hah? Lu baru nonton? Atau baru menyelami ini? Renoir. Cuman nggak tahu ini juga kelewatan pasti ya kan, ini kan juga langsung aja cepet-cepetan juga gitu nggak dibeginin. Chinatown tuh saya bolak-balik nonton Chinatown tuh. Oh, apa yang lu demen dari Chinatown? Oh iya, udah lupa sih itu film. Suspense-nya kayak feelingnya gitu, moodnya film banget gitu, film noir kan gitu. Ya, semuanya itu kayak emang ya itu sinematik aja udah gitu, emang bukan lo nggak lihat membandingkan dengan kenyataan, atau dia kenyataan sendiri aja udah gitu yang sangat sinematik. Itu memang menarik ya, periode Hollywood tahun 70-an ya. Banyak yang road movie, Easy Rider, Chinatown. The best ya. Eropa pada pindah ke sana gitu kan. Iya. Kalau dulu pindah karena kondisi perang, kondisi sosial politik nggak mungkin. Kan kalau ini tahun 70 emang udah dia nyambung sama tahun 60-an di mana pas Hollywood tuh lagi mulai menarik ya, karena harus saing-saingan sama TV kan. 70 tuh banyak film-film road movie yang raw gitu. Ya sejaman sama John Cassavetes juga memang masanya itu lagi eksperimentasi banget di Hollywood pun. Iya. Keren ya. Iya, banyak film Hollywood 70-an yang keren-keren juga. Gitu. Tapi emang di dunia kayak begitu semangatnya. Iya. Tapi nggak tahu di Indonesia kayaknya tahun-tahun segitu. Lagi seru-serunya juga kan?
Seru juga sih ya. Iya. Apa nih ada yang nanya tadi terakhir, bagaimana, udah dijawab ya. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin kita sisa 10 menit maksimal ya. Udah mau imsak. Kalau apa? Ada yang mau nanya lagi? Lastrada. Lo tapi juga banyak nonton filmnya Renoir yang lain? Kayak gue baru yang pendek itu, yang pendek apa ya? Ada sih Grand Illusion. Ada. Nggak pendek juga sih. Bukan. Ada pendek juga tuh yang sebelumnya si Rules of the Game. Lupa ya. Oh, iya. Oh. Nah, lupa gue tuh. Karena gue juga baru-baru ini kayak nonton Rules of the Game tuh lumayan. Dulu gue gak demen kan film-film perang gitu, apa gitu. Kalau ada dibilang film perang gitu, ada malas duluan. Ternyata dia humanis sekali. Terus dia kan cara dia apa Rules of the Game itu kan influential banget ya sampai sekarang ya. Ya misalnya kayak lu kayak nonton Parasite kan juga sebenarnya ide-idenya mirip-mirip gitu ya. Kalangan atas, kalangan bawah, kelas-kelas gitu. Ya jadi kalau lo demen sama Parasite, tontonlah The Rules of the Game ya, Jean Renoir. Maksud saya idenya dari mana munculnya film adaptasi itu? Apa tuh ya maksudnya? Sama Lutfan nanya nih, Lutfan. Ada filmmaker Indonesia yang Mas Edwin dalemin nggak filmografinya atau suka banget? Filmmaker Indonesia ya? Siapa ya? Nggak terlalu dalam-dalam banget sebenarnya, saya juga nggak. Jadi saya lebih senang nonton filmnya aja gitu, nggak terlalu ngikutin semuanya juga gitu. Nggak apa. Bukan mulai syutingnya tapi ide film adaptasi. Bukan mulai syuting, ide film adaptasi. Oke. Bukan mulai syutingnya tapi ide film adaptasi Eka Kurniawan. Maksudnya dia tadi kayaknya nanya tentang project lo bareng Eka, munculnya ide adaptasi itu mana? Iya. Kok mati gua? Dari baca bukunya, dari pas pertama kali mendengar ada karyanya Eka Kurniawan, waktu itu Cantik Itu Luka. Saya baca pertama kali tapi seperti dendam. Justru malah seperti dendam. Setelah seperti dendam baru saya membaca Cantik Itu Luka. Karena Cantik Itu Luka tebel banget kan, jadi saya baca yang tipis dulu nih gitu. Seperti dendam ini gitu. Wah seru banget, gila nih. Jadi pengen baca terus. Dan akhirnya semua bukunya dia saya baca tuh. Dan memang sih seperti dendam ini kayak langsung menyemangati untuk ini enak dibikin film gitu. Saya udah ketemu sama si Eka, ngobrol-ngobrol sama Dedek juga, Mbak Edi waktu itu juga. Udah sama-sama yuk kita coba gitu untuk develop jadi film. Itu tahun lama itu, jadi tahun 2016 atau 15 gitu. Project panjang ya? Lumayan panjang. Ini lebih panjang daripada bikin Babi sih. Babi lu bikin setahun, 2 tahun ya? Babi itu 2000, ya pertama kali kayak pengen bikin gitu 2016, 2017 sudah syuting, 2018 jadi. 2008. Sorry, 2006, 2007, 2008 ya. Oke. Ya udah. Oke Win, udah mau imsak 4:30. Ya. Untuk edisi kali ini kita
akhiri di sini. Terima kasih buat Edwin dan kawan-kawan yang udah mengikuti obrolan kita dari tadi. Bisa juga nanti dilihat ulang di Instagram live-nya Archipel gitu. Nah menarik, besok tuh kawan bicara gue ini namanya Ananta, dia mahasiswa di Universitas Brawijaya, masih kuliah, umurnya masih 21-22 gitu, tapi tontonan gila banget. Ketemu waktu tahun lalu itu, dia daftar jadi dia magang di Forum Lenteng gitu, cuma emang demen film aja, ngulik-ngulik sendiri. Terus makanya terus ya dia cerita kalau dia demen nonton film itu dari SMP gara-gara filmnya David Lynch, Eraserhead. Hardcore banget ya. Pertama kali kepentok sama film itu SMP sama Eraserhead gitu. Nah iya, seperti yang tadi gue bilang, gue coba ya untuk ngobrol-ngobrol dengan banyak latar belakang, dan baik dari latar belakang profesi atau latar belakang usia, untuk coba nyari tahu sih peta tontonan sama peta kultur sinefilia di Indonesia tuh kayak gimana sih gitu. Ya makasih Edwin ya, makasih kawan-kawan. Kalau besok mau gabung lagi jam 3 subuh. Ya selamat tidur Win, sorry ngeganggu. Salam buat keluarga lo ya. Yuki, salam. Thank you. Terima kasih Bye-bye. semuanya.